Nah, itu pilih yang Got It, Mbak, yang sebelah kanan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di agenda SM Talk testimoni ya. Setiap hari Rabu malam ya, seperti biasa teman-teman. Kita ada agenda diskusi dengan member SMID yang ikut mentoring dan alhamdulillah sudah merdeka. Nah, kalau kemarin harusnya kita diskusi dengan Mbak Reni, dan kemarin Mbak Reni juga kita info lagi ternyata beliau ada halangan. Nah, tapi pada kesempatan malam hari ini kita juga kedatangan seorang narasumber yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena kayaknya beliau ini masih muda, ya nggak tahu umurnya tepatnya berapa, tapi kalau dari face wajahnya kan masih muda gitu ya. Tapi kenapa kok bisa sakit sampai lumayan parah gitu ya? Nah, Parah. nanti kita akan diskusi atau ngobrol ya dengan narasumber kita pada malam hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, Mbak Yayang Nursari. Bagaimana kabarnya Mbak Yayang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya. Tapi Iya. kayaknya beda nih suaranya dari yang dulu pertama kali mentoring ya. Iya, dulu mah buat ngomong juga susah. Mas, buat ngomong juga susah tuh maksudnya Susah. Lemes, lemes saking gitu? lemesnya iya. Kalau ada yang ngajak ngomong juga diem aja kadang cuma Oke. Satu karena lemes, terus kemudian Iya. yang kedua karena sakit akhirnya nggak mood buat Nggak mood, diskusi iya. gitu ya. Ketemu orang juga Oke. kayak malu. Kan banyak yang Hmm. pucat banget ya Allah kayak gini. Oke. Salah. Kalau kalau sekarang udah seger ya ketemu orang Segar, ya oke alhamdulillah. aja ya. Pede, iya. Nggak baper-baperan lagi ya Mbak ya. Enggak, malah tambah gemuk ini. Oh, malah tambah gemuk. Waduh, Tambah gemuk. udah buka rahasia aja nih Mbak. Baru berapa bulan selesai mentoring ya? Udah tambah berapa kilo Mbak? Ada 7 kilo kayaknya. Hah? Oh, 7 7 kilo kilo. ada. Iya. Oke. Kapan tuh selesai mentoring Mbak? Baru berapa bulan ya? Baru 3 bulan kayaknya. 3 3 bulanan bulan. ya? Iya, 3 Baru bulan. selesai mentoring, udah nambah 7 kilo teman-teman. Waduh, habis ini banyak yang DM Mbak, Padahal hati-hati nanti. makan jarang, Mas. Makan jarang ya? Berapa kali makannya Jarang. Mbak? Paling 2 kali, pagi sama sore. Tadi kan Pagi dulu sama kan sore. harus sampai 4 kali, nyemil Hmm. sering. Tapi Oke, ya oke, oke, oke. sakit sih tetap. Iya, betul. Karena masih sakit ya, jadi Masih sakit, gizinya nggak terserap dengan nggak terserap. bagus gitu ya. Oke, tapi Alhamdulillah. teman-teman ini belum tahu nih, Mbak Yayang asalnya dari mana ini, Mbak? Dari Cirebon. Dari Cirebon ya? Iya. Cirebon itu kan ada dua ya kalau nggak salah ya Mbak ya. Cirebon yang kota madya sama kabupaten ya. Kalau nggak salah ada Iya. dua ya. Iya. Oke. Kemarin tuh ada member mentoring juga orang Cirebon juga kalau nggak salah. Namanya Mbak penyanyi sih beliau. Namanya Mbak Nina Yani kalau nggak salah. Tahu nggak Mbak Ayang? Nggak tahu. Kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Nah, dari Iya. Cirebon juga sih. Iya. Seingat saya itu ada yang dari Cirebon juga. Nah, Mbak Ayang ini dari Cirebon teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang daerah sekitaran Cirebon, sebelah Cirebon mana Mbak? Tegalgubuk tuh. Pekalongan, Terus terus Sabang, sorry, Subang ya, kok Sabang? Subang ya? Subang ya. Nah, itu Sekarang mungkin gitu. betul. Nanti mungkin bisa diskusi lah ya sama Mbak Yang juga teman-teman. Iya. Tapi ya jangan dipaksa-paksa untuk balas Iya, sering sih teman-teman dipaksa-paksa. gitu ya. Nah, oke deh. Kita belum akan masuk ke kisahnya Mbak Yayang, tapi Iya. ini saya dulu jadi inget nih, Mbak Yayang ketika merdeka terus kemudian sering komen ketika kita live gitu ya, banyak Iya. yang DM. Nah, DM-nya tuh Iya. kayak gimana sih Mbak? Emangnya kok menurut Mbak Yayang itu kok sangat mengganggu banget tuh? Emang apa yang kadang di DM-kan atau ditanyakan sama Di teman-teman itu? DM-nya tuh Mas gini katanya, Mbak dulunya sakit kayak gimana gitu. Kan saya kan mikirnya udah lupa gitu sama rasa sakitnya. Nggak Udah mau nggak mau. inget-inget lagi gitu Ya ya? iya nggak mau. Oke. Oke, terus? Terus nanya, aku tuh sakitnya kayak gini mbak, sama nggak aku balas lah Mas ya, ngapain gitu, nggak mau nginget-nginget lagi lah intinya, udah sehat udah Betul. merdeka, udahlah gitu, kata saya Terus juga. sampai itu yang Mbak pernah japri saya kalau ada yang maksa-maksa tuh emang dipaksa gimana Mbak? Maksudnya harus disuruh ngapain sih Mbak Yayang tuh maksudnya suruh balas apa gitu loh yang diminta sebenarnya?
dia suruh balas kayak misalkan ngerasainnya tuh sama nggak kayak yang dia rasain gitu tuh Mas. Maksudnya tuh dulu tuh katanya dadanya sesek, ininya sakit, apa nggak bisa tidur lah apa. Mbak ngerasain kayak gitu nggak katanya. Cuma nggak aku balasnya tuh karena nggak mau gitu Mas, inget-inget rasa sakit Ingat itu kayak lagi. dulu lagi, iya gitu. Dan pada momentum itu saya yakin pasti Mbak udah nyaranin buat nyimak video-video Iya, YouTube kita juga udah. ya pasti ya. Malah Cuman saran ya karena malah gimana? malah katanya, "Itu yang di dalam bukunya apa?" gitu. "Apa ada ininya, panduannya?" Atau, "Iya ada, nanti dipandu mentoring selama 30 hari, disuruh ini apa, dibaca aja sih," katanya. "Cuma baca doang," gitu, "cuma baca buku doang." Coba baca doang. "Iya," kata saya, "cuma baca buku doang." Heran kan? Oke. Oke deh. Emang Mas Nah, ini tuh intinya gini berobat ya. enggak? Betul. Nah, intinya gini ya teman-teman, yang saya sampaikan ke teman-teman. Bolehlah teman-teman tuh DM, mungkin kayak Mbak Yayang, ada kemarin Mbak Rini Rizky, ada Mbak Nurmiati, atau siapapun teman-teman yang sering kita ajak live seperti ini, nggak apa-apa. Tapi ya ada etikanya teman-teman. Maksudnya kita harus tahu batasnya. Kalau mereka tuh toh nantinya nggak balas, itu hak mereka kan gitu ya Mbak Yayang ya. Iya. Anda pun kalau di DM atau di chat nggak balas itu ya nggak apa-apa. Sebenarnya itu kan hak Anda, privasi Anda gitu kan. Jangan paksa-paksa mereka untuk menjawab sesuai dengan kemauan Anda. Nggak bisa kayak gitu. Itu malah akan membebani mereka loh. Sama dulu kayak ada namanya Mas Anas tuh kan, di DM sampai panjang banget. Mas Anas tolong banget, ini saya baru seperti ini. Akhirnya Mas Anas jadi saya bilang ke orang yang DM Mas Anas itu, Mbak, kalau Anda seperti ini terus nanti ganggu Mas Anas. Mbak tuh sudah mengganggu ketenteramannya Mas Anas dan kenyamanannya Mas Anas. Mohon maaf ya, tolong jangan gitu lagi. Orangnya marah sama saya, Mbak. Lah ya kalau Anda marah ya udah nggak apa-apa. Uang kita cuma bantu kan sebisanya gitu ya. Kalau akhirnya Anda nggak menerima saran yang kita sampaikan, ya mohon maaf, cuma gitu aja. Karena gini teman-teman, Anda yang sakit, gitu ya. Kemudian jangan bikin orang lain jadi sakit. Jangan menambah beban di pikiran Anda gara-gara sakit hati karena nggak dibalas. Kan gitu ya Mbak ya. Nanti teman-teman yang nggak dibalas jadi baper, mudah sakit hatian gitu kan. Nah lah kayak gitu kapan merdeka ya kapan sembuhnya gitu ya. Mbak Yayang maupun teman-teman yang lainnya itu bukan nggak mau bantu Anda teman-teman. Mau bantu. Cuman ya kan apa ya namanya ya. Mungkin nggak bisa 1x24 jam harus standby di depan di depan HP gitu kan nggak mungkin gitu ya Mbak ya. Ya kalau luang pas lagi longgar dijawab dibalas gitu kan. Longgar dijawab dibalas. Tapi jangan paksa-paksa lah di ping. Iya, Nah, kan, emang kayak gitu malah. Oh, ada yang kayak gitu ya? Sampai ping gitu, Pak? Masya Allah. Aduh. Sampai saya bilang, iya bentar lagi di jalan nanti itu. Jadi kita kayak malah kebeban gitu ya Mbak ya sama makanya. orang itu ya? Nah ini sedikit notis ya. Ya apa ya, tolong bagi teman-teman ya, sabar teman-teman. Mbak Yaya ngasih tahu Anda tuh nggak tiba-tiba Anda ngelakuin apa yang disarankan Mbak Yaya, besok Anda sembuh tuh nggak gitu caranya. Sembuh nggak mungkin. Ya, butuh sabar, butuh telaten. Mbak Yayang tuh merdeka, kemarin ada Mbak Rini Rizky, Mbak Nurmiati, teman-teman yang kita ajak live itu merdeka, mereka tuh bangun fondasi untuk mencapai kesembuhannya dulu loh, ya Mbak ya. Itu nggak mudah. Teman-teman bisa lihat sendiri, Mbak Yayang badannya udah seger gitu kan, nggak pucat lagi. Tadi beliau udah menyampaikan juga nambah berapa kilo, 7 kilo ya Mbak ya. Nah untuk sampai ke tahap itu, sampai BB-nya naik, itu nggak tiba-tiba langsung mentoring, tiba-tiba BB-nya naik, itu enggak teman-teman. Ya kan ya Mbak ya, mentoring dulu, terus ya ngelakuin apa yang ada di mentoring, membangun fondasi untuk mencapai kesembuhan dulu, progresnya bagus dulu, indikasi asam lambung atau biasa bagusnya udah mulai balik, sensasinya berkurang banyak gitu kan, barulah mikir soal gemuknya. Gitu teman-teman. Jangan ada tanya, Mbak gimana caranya buat gemuk? Enggak dibalas 2 jam, diping terus. Iya, kan saya jarang pegang HP ya Mas. Iya betul Mbak, jadi bikin gregetan malah. Iya. Oke deh, ya itu sedikit intermezzo ya teman-teman ya, kita ingin menyampaikan aja ke teman-teman, nggak ada cara yang instan. Mbak Yayang nyampein solusi pun ketika Anda ngelakuin, saya jamin itu nggak tiba-tiba membuat Anda sembuh kok teman-teman. Gitu ya. Kenapa? Karena nggak instan seperti yang Anda harapkan. Tiba-tiba Anda tanya Mbak Yayang, Mbak apa solusi yang harus dikonsumsi? Mbak Yayang pasti akan bilang, ya jahe pandan madu lah, mungkin kayak gitu ya Mbak. Air rebusan serai lah, udah. Apakah tiba-tiba ketika Anda konsumsi jahe pandan madu, air rebusan serai, besoknya langsung sembuh? Kalau iya, alhamdulillah kan gitu ya Mbak ya. Iya. Kun fayakunnya Gusti Allah udah terjadi, gitu kan. Nah cuman kalau belum, ya jangan dipaksa-paksa terus gitu loh. Mbak kok saya belum sembuh, Mbak kok ini gini gitu kan. Nggak usah DM Mbak Yaya, nggak usah DM teman-teman, langsung simak aja chat
live kita Facebook, YouTube SMID Solution gitu ya. Udah kita jelaskan panjang kali lebar kali tinggi tuh teman-teman. Ngoceh saya 1 jam lebih kan ya. Iya. Nah itu ya teman-teman sedikit intervention. Semoga teman-teman paham ya. Kita hargai privasi teman-teman yang lainnya juga. Teman-teman yang merdeka itu mereka berjuang teman-teman. Anda kalau mau merdeka juga ya harus mau berjuang juga. Sederhananya kan kayak gitu. Kalau pengen merdeka tapi nggak mau berjuang, ya pengen cuma tiba-tiba bim saran saya mungkin nggak perlu ikut mentoring ya Mbak ya. Iya. Orang pinter aja deh. Orang pinter aja. Oke, kita masuk ke pembahasan kita malam hari ini nih Mbak Eyang nih. Dulu apa sih sebenarnya sensasi yang paling sering banget dirasakan dan itu luar biasa? Mungkin Mbak Eyang merasa parah banget itu apa Mbak? Sakit ulu hati sampai muntah-muntah itu loh Mas. Muntah-muntah darah. Iya. Sampai bab juga sih kalau lagi kambuh. Keluar jadi barengan juga? gitu. Iya, barengan gitu Mas. Sakit banget gitu sampai muntah-muntah sampai bab barengan gitu. Oke. Parahnya. Saking parahnya ya. Itu setelah berapa bulan Mbak sakit tuh? Pas kondisi parahnya itu? Berapa bulan ya? Kalau sakit sih Mas sudah lama Mas, udah hampir 10 tahun dari kecil. Cuma parahnya tuh tahun-tahun ini, 1 tahun ini. 1 tahun terakhir itu ya? Iya. Sampai Tapi muntah-muntah kayak kan gitu. gini ya, sakit yang Mbak rasakan tuh kan agak beda ya. Jadi efeknya kan sampai muntah, keluar darah, uratnya sakit, BAB pun sampai keluar darah juga ya. Iya. Nah, pada waktu itu Mbak udah tahu belum kalau itu memang ya masalahnya ada di asam lambungnya? Iya, udah tahu Mas. Udah Tapi tahu? biasanya kan kata dokter kan pas awal-awal periksa kan mah aja katanya kayak gitu. Nah, lama-lama tuh jadinya tuh katanya luka lambung pas udah tahu muntah-muntah kayak gitu. Oke. Tuh. Oh, oke. Berarti ada luka lambungnya juga ya? Kok saya malah nggak tahu tuh, Mbak? Iya, Tapi saya Iya. pas ngikutin buku 5 langkah sih, yang dijalanin ya itu, yang karena tukak lambung gitu. Oh, indikasinya banyak yang tukak lambungnya itu ya? Kan ada. Oh, oke. Iya, betul tuh. Jadi di buku 5 langkah ampuh ini teman-teman kalau Anda baca ya di halaman berapa yuk tuh ya. Nah, kan ini dari mulai ringan, mulai grade, betul. lambung itu. Di halaman 32 sama 71 teman-teman. Kalau Anda simak nanti Anda akan tahu Anda tuh yang mana yang paling yang parah. mana yang sakitnya ya. Yang tepatnya tuh yang mana itu dengan mudah akan tahu nantinya. Oke, diagnosanya seperti itu. Kayaknya itu jarang loh Mbak, maksudnya dirasakan oleh teman-teman ya. Mungkin Mbak sering masuk di grup Facebook juga jarang yang ngalamin itu kayaknya. Jarang. Emang ya makanya pikiran kan saya ngituin. Kenapa kok bisa kayak gini? Awalnya sih emang ya yang dirasain juga mah ya Mas ya. Cuma mikirnya biasa aja lah. Lama-lama jadinya kayak gitu. Oke. Bentar Mbak ya yang. Iya. Udah jelas. Iya udah. Sinyalnya sih. Oke, sudah jelas suara saya Mbak? Punya saya kok yang nggak bagus Mbak. Oh iya. Udah jelas lagi? Udah jelas. Tadi wifi-nya down kayaknya tadi. Tiba-tiba hilang. Udah jelas ya tapi sekarang ya? Iya udah jelas. Oke. Nah, ketika pertama kali Mbak sampai muntah darah itu pasti paniknya luar biasa dong Mbak? Panik banget Mas. Cuma ya itulah saya udah biasa aja lagi. Pas itu kan lagi hamil juga Mas sampai sakitnya habis sampai rendah sampai tuh kandungan meninggal di dalam. Saya tuh katanya faktor utamanya sih katanya kayak gitu pas sakit tuh. Jadi, ya kan dirawat sampai 3 kali. Kayaknya sebelum mentoring pun Mbak masuk rumah sakit ya itu ya? Iya, udah ada tuh buku. Berapa minggu tuh ya? Udah ada buku Mbak di rumah sakit ya? Tapi belum dipraktek. Oke. Pas baru pulang dari rumah sakit.
Iya, ingat saya. Betul, Iya. betul, betul. Baru dimulai mentoringnya juga ya pada saat itu ya. Saya Oke kan deh. pernah tanya tuh sampai habis saya 2,5 Mas gitu. Wah, katanya Hmm. rendah banget gitu. 2,5 tuh sangat-sangat rendah banget loh Rendah teman-teman ya. banget. Iya. 12,5 batas paling rendah ya. Jadi Makanya 2,5 tuh udah 8 yang kantong Mas transfusi dah. sampai 8 kantong ya. 8 kantong. Yang Oke. kedua 5 kantong. Yang kedua 5 kantong. Iya. Maksudnya yang kedua tuh ketika ke rumah sakit lagi? Di rumah sakit lagi Mas. Ketika opnam lagi gitu ya? Opnam lagi. Oke. Nah, teman-teman bisa bayangin ya. Bayangin. 8 kantong, 5 kantong, kemudian juga menurut saya pribadi yang dirasakan Mbak Yang juga nggak mudah ya, teman-teman Nggak sampai mudah. jabang bayinya berarti Iya. meninggal ya Mbak ya. Meninggal dalam. Itu sebagai seorang ibu kan ya merasa Iya. bersalahnya luar biasa dan Iya, nggak bersalah. cuma sakit secara fisik tuh, sakit Iya. hatinya juga Hati. luar biasa juga gitu ya pasti ya Mbak. Tapi ya alhamdulillah memang Alhamdulillah. jalannya seperti itu ya Seperti pastinya ya itu. Mbak ya. Mau tidak mau kita harus sabar, harus kita Sabar ya. apa ya, ya ikhlas lah ya dengan hal itu dan Mbak yang berhasil melewati ujian itu yang keren sebenarnya teman. Oke, saya nggak tahu apakah teman-teman banyak yang merasakan seperti yang Mbak yang rasakan, terutama sensasi sakitnya tadi ya, bahkan sampai AB-nya rendah banget. Nah, pada waktu mentoring Mbak, setelah Mbak pulang dari rumah sakit, itu kan tentu minta izin dulu tuh sama suaminya. Gimana respon suaminya? Kalau Mbak, ikut mentoring gitu, gimana pada waktu itu Mbak? Pas itu mah katanya, aduh udahlah, kan pas abis pulang opnam kan Mas pasti suruh itu ya, 1 minggu kemudian kan balik lagi suruh periksa Oh, tuh. kontrol ya? Kontrol ya, disuruh kontrol, ya udah kontrol terus 2 kali Mas, kontrol terus, nggak ada Hmm. perubahan, sampai nanti, Hmm. udahlah percaya saya dulu, kata saya nggak mau minum obat, nggak mau kontrol lagi, saya mau praktekin fokus ke buku. Saya buang semua tuh obat-obatan tuh Mas, sampai 1 kresek penuh kayak. Terus udahlah fokus aja, alhamdulillah 1 minggu, 11 hari, cuma 15 hari makan bakso, makan pedas. Itu berarti ketika udah mulai mentoringnya ya, berarti ya? Iya, udah. Oke. Berarti ketika awal mulai mentoring pun, dalam tanda kutip nih, suami Mbak pun juga masih ragu-ragu gitu ya? Ragu, Ini iya. beneran nggak sih Iya, gitu ya? beneran nggak sih gitu ya? Gimana sih? Apalah Nah, gitu. oke. Ini unik nih Mbak. Kan mungkin banyak teman-teman yang mengalami hal yang sama ya, mungkin belum disupport lah sama Iya, pasangannya atau apapun iya. itu. Nah, bagaimana cara Mbak yang meyakinkan suaminya dulu Mbak? Nah, itu Ya yang perlu terus teman-teman tahu tuh. nggak percaya, awalnya nggak percaya Mas, sampai itu juga pas udah berani makan bakso, makan pedas, kok bisa? Sampai melongo dia. Iya, kok Oke. bisa? Iya. Sampai Oke. kaget. Jadi terus pas itu udah ya percaya, sekarang ya udah percaya aja. Cuma dengan Oke. buku, saya pandang Berarti aja. artinya suami Mbak nggak percaya Iya. sebelum lihat hasilnya gitu ya? Iya. Sampai akhirnya banyak temennya yang katanya, berobat di mana? Udah sembuh sekarang, udah bisa ini apa? Nggak tahu katanya minum jahe. Nggak boleh katanya asam lambung minum jahe sekarang. Oke. Terus? Nggak tahu katanya. Enggak, tapi nggak pernah kambuh sekarang. Udah itu, malah makan jeruk nipis. Wah, kecut kayak gitu. Dibilangin. Kan juga kalau bikin rebusan serai sama jeruk nipis. Betul. Sampai dia juga heran, kok jeruk kok dimakan. Biasanya kan nggak berani Mas, makan jeruk yang manis juga nggak berani. Betul. Karena kalau kondisinya udah tadi ya parah sampai muntah darah tuh berarti lambungnya udah luka parah tuh sebenarnya Iya, ya udah Mbak ya. parah Mas. Kalau Mbak periksa ke dokter spesialis dalam mungkin diagnosanya itu gastritis akut tuh Mbak, mah kronis biasanya. Biasanya kayak gitu. Iya, itu juga. Iya kan saya dibilangin gitu? itu. Klinik apa tuh? Dalam tuh. Terus dibilangin apa? Iya, dibilanginnya kayak gitu. Yang katanya kenapa kronis? Oke. Ini tuh lambungnya tuh luka. Makannya tuh harus bubur. Orang saya juga nggak doyan bubur, ya gimana? Saya baru tahu loh Mbak kalau ternyata diagnosanya Mbak tuh mah kronis loh. Mentoring itu nggak tahu kan saya? Oh iya, enggak ngomong Kan saya. Mbak nggak cerita. Iya. Iya Mbak nggak cerita juga, tuh. iya. Oke. Ya alhamdulillah deh kalau kayak gitu ya. Oke. Nah, ini Aslinya juga diagnosanya. klinik penyakit dalam gitu kan ya. Itu tulisannya tuh. Oke.
Nah, akhirnya ketika suami Mbak lihat Mbak bisa makan bakso, malah makan apa? Minum air rebusan serai sama jeruk nipis. Jeruk, ya. Oh nggak apa-apa katanya, Nah, kita jahe itu apa-apa ya. panas, ya. Katanya jahe itu panas. Panas apaan? Katanya enggak. Tapi ketika pertama kali konsumsi air rebusan serai jeruk nipis atau jahe pandan madu tuh ada rasa kayak apa Ada, ya? Mas. Mual gitu ada ya memang Mual ya. ada. Tapi gimana? Mbak langsung wah nggak cocok nih atau gimana? Enggak sih, kita paksa-paksain aja daripada sakit kan, Bangsa-bangsa kata ini. saya mikirnya kan Oke positif oke aja oke. lah, iya. Pas Hmm. lama-lama malah ketagihan kok. Sampai berapa hari merasa mulai nyaman tuh konsumsi jahenya tuh Mbak? Ada 5 hari sih, Mas. 5 hariannya. Sih, Nah, iya. Kan betul. kayak Nah gini ini 1 hari. baru proses pembiasaan ya. Hari pertama memang rasanya beda Memang ya. rasanya Maksudnya iya, nggak enak kayak mual gimana. nggak mual betul. Nah ini pelajaran juga bagi teman-teman ya yang mungkin baru pertama kali konsumsi resep-resep yang sering kita sarankan. Awalnya tuh memang kayak gitu biasanya. Ada mual lah, kemudian kayak belenek atau nggak enak itu wajar. Kenapa? Karena lambung kita belum terbiasa teman-teman. Tapi kalau nanti udah terbiasa, 3, 4, 5 hari seperti yang Mbak yang sampaikan tadi, insya Allah malah aman-aman aja. Bikin teman-teman membantu untuk cepat sehat, akhirnya malah ketagihan-ketagihannya positif gitu. Nah, kalau sakit yang Mbak rasakan itu biasanya ada efek sampingnya, gangguan tidur juga. Ada juga nggak, Mbak? Ada, sampai nggak tidur kadang, ya Allah, mata. Nggak tidur, Nggak Mas, 1 hari. Nggak tidur. nggak tidur tuh nggak bisa merem, tiba-tiba melek atau gimana? Ya, nggak bisa tidur aja. Jadi melek aja gitu. Kayaknya bawaannya tuh cemas kayak gimana ya. Takut aja gitu, Mas. Oke. Bawaannya cemas, takut. Berarti ketika Mbak mau tidur, matanya udah merem, itu pikirannya udah kemana-mana gitu ya? Pikirnya kemana-mana. Malah kemana-mana gitu ya? Ya. Oke. Nah, Yang positif, negatif terus. negatif terus ya. Maka tadi orang mau ngajak ngobrol aja udah nggak semangat gitu ya. Oke deh, ya banyak hal yang kayaknya bisa kita ambil ya dari kisahnya Mbak Yayang ini ya teman-teman. Dan kalau saya kan selalu bilang ya bahwa kalau sakit teman-teman itu nggak jauh lebih parah dari teman-teman yang kita ajak diskusi ini. Contohnya kayak yang Mbak Yayang sampaikan tadi, harusnya teman-teman lebih semangat lagi buat merdeka. Kenapa? Kan nggak lebih parah ya Mbak ya. Artinya potensi untuk merdekanya jauh lebih cepat. Kan gitu aja. Potensi untuk naik BB-nya lebih dari 7 kilo seperti Mbak Yayang ya juga jauh lebih cepat harusnya. Lah sakitnya nggak separah Mbak Yayang gitu ya. Iya. Cuman permasalahannya adalah sejauh mana teman-teman bisa melakukan atau bukan bisa sih sebenarnya bisa, tapi mau melakukan apa yang dilakukan Mbak Yayang maupun teman-teman yang ikut mentoring yang sudah merdeka yang BB-nya udah nambah banyak, terutama ketika udah mulai mentoringnya. Kan itu nggak mudah. Saya ingat banget tuh Mbak Yayang tuh diskusi pertama suaranya udah kayak gini, kayak seolah-olah sekali telepon atau sekali diskusi tiba-tiba nanti saya akan kasih mantra ke Mbak, tiba-tiba Mbak baca mantra itu besoknya sembuh. Nah gitu kan. Jadi nggak sabaran banget itu waktu pertama kali mentoring ya. Udah ngeluhnya luar biasa. Sorry teman-teman. Kok lagi ya? Iya. Oke. Udah jelas suara saya Mbak? Udah ya. Nah, di awal tuh memang gitu dulu nih Mbak yang ini gitu ya, masih sering chat, Mas ini gimana ngeluh gitu kan. Saya cuma jawabnya simpel. Jawabannya ada di video mentoring Mbak, silakan disimak lagi, dipahami lagi, baru dilakukan. Nah gitu, akhirnya hari ke-11 ketika kita diskusi, kita beresin sebab sakit Mbak yang dari pola pikir juga, Masya Allah progresnya keren banget, luar biasa banget. Sampai tadi berapa berarti yang makan bakso tuh Mbak, tantangan makan bakso? 15-16 ya? 15. Itu 15 ya. Itu tuh Mbak makan bakso itu sebenarnya memang takut atau gimana? Enggak. Udah nggak ada rasa takut sih. Iya. Percaya aja. Bukan sebelum itu. Pas sakitnya itu memang takut ya? Iya, takut banget, Mas. Dan kan makan bakso pedas. Baksonya aja enggak. Oke. Berarti pas kemarin makan bakso tuh baksonya pedas juga? Pedas, Mas. Pedas. Oke. Sambal. Lah, makanya suaminya kaget ya? Iya, ada gorengannya juga kata saya. Oke. Wah, sekali makan langsung dilibas semuanya tuh ya.
Itu hari ke berapa Mbak? 15 atau 16 tuh? 15. 15 mentoring ya 15, teman-teman. ya. Jadi hari ke-15 mentoring aja Mbak yang progresnya udah luar biasa. Indikasi sakit awalnya lambungnya luka sampai muntah darah teman-teman. Ya. Bagaimana bisa kalau dinalar ya mungkin kalau secara logika manusia normal pada umumnya atau Anda mungkin tanya ke tenaga kesehatan tertentu kayaknya nggak mungkin deh. Karena tenaga kesehatan akan bilang bahwa pengobatan lambung itu paling nggak minimal 6 bulan. Minimal loh teman-teman ya, minimal 6 bulan, bukan Apalagi maksimal tapi minimal 6 bulan. Kan gitu ya Mbak. katanya kayak Mbak saya Yang ya. juga apalagi luka ya. Katanya ini tuh kalau luka tuh lama, makannya harus bubur aja. Bubur aja makannya tuh tiap hari katanya. Nanti kena lambungnya lagi. Bubur aja. Iya, nanti luka lagi lambungnya. Luka lagi. Lalu iya muntah lagi gitu. Makanya Mas. Oke. Berarti kayak dulu ada namanya Mbak siapa ya? Mbak Apong dari Ciamis Mbak beliaunya. Sama kayak Mbak itu, luka lambung juga, mah kronis juga. Ya, jadi makanya harus bubur juga. Telepon tuh sampai bosan. Mas saya harus makan apa lagi ya? Bosan nih Mas makan bubur. Loh, Mbak tuh makan nasi sekarang nggak apa-apa. Oh iya kan Mas? Iya. Saya nggak berani Mas. Oh, udah makan aja, Mbak bisa kok aman-aman aja ya kok gitu kan. Ya kira sekarang aman-aman aja dan karena udah merdeka ya, jadi makan apapun juga udah aman. Nah, pada saat Mbak memutuskan untuk makan men-challenge dirinya atau menantang dirinya, termasuk tugas di mentoring yaitu ya tantangan atau ujian di mentoring, makan makanannya dipantang. Gimana cara Mbak ngomong ke suaminya tuh? Pas itu suami nggak ada sih Mas, nggak ada. Mbak sendiri lagi kerja kan ya, makanya terus tadi habis makan bakso pedes sama gorengan, ngaco ngawur aja nanti kamu kalau kamu lagi terus gitu enggak terus ya Allah. Terus pas itu makan kedua kalinya pas udah mentoring ke 30 hari sih makan bareng, makan ayam geprek malah, terus katanya kan ayam geprek pedes banget kan. Orang dulunya suka ya namanya pedas cuma gara-gara sering sakit aja, nggak pernah makan pedas, nggak pernah makan apa. Jadi, takut ya jadian ya. Oke deh. Mbak Yayang, sorry, itu kayaknya jack audionya di HP-nya agak lobok tuh. Coba ditancapin lagi, Mbak. Jadi suaranya agak deret gitu. Udah. Nah, ini udah bagus nih. Nah, udah lancar. Tadi kayaknya agak ada suara deret gitu, tapi ini udah oke, sudah lancar. Oke. Nah, ketika dapat progres yang signifikan, siapa orang yang Mbak inget pertama kali bilang bahwa sekarang Mbak udah seger lagi, wajahnya udah nggak pucat lagi atau mungkin udah sembuh, itu siapa Mbak yang bilang pertama kali? Tetangga depan, apa kan yang sering orang tahu ya Mas ya, maksudnya tahu kesehariannya saya gitu. Makanya ada orang tuh dulunya tuh, jangankan kalau mau keluar rumah ada orang tuh langsung masuk Mas, malu gitu bawaannya. Malunya tuh karena mukanya pucat gitu. Malah kalau iya dibilangin kemana aja keluar kalau sakit tuh nanti tambah parah gini apa. Cuma malas gitu kayaknya ketemu sama orang tuh nggak mau Mas. Malu banget. Oke deh. Tetangganya bilang apa pada waktu itu Mbak? Dia bilang kayak gitu. Lu udah sehatannya itu pas itu sih lagi berjemur gitu Mas pagi ya. Kesehatan nih sekarang kayaknya mukanya udah segeran pas mentoring kayaknya udah Mas mentoring sih maksudnya mentoring ke hari keberapa. Oke. Nah, kadang kala tuh kan seperti yang Mbak Yaya sampaikan ya teman-teman, kita tuh nggak tahu. Tiba-tiba aja orang ngomong kok kita udah agak bagus kondisinya, udah beda lah dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu adalah sebuah indikasi bahwa apa yang kita lakukan itu mendapatkan hasil. Ada perkembangannya, ada hasilnya. Nah, kalau udah orang bilang kayak gitu, ya, kalau dulunya orang bilang, wah kamu sekarang pucet banget sih, kurus gitu kan. Nah, dulu sering bilang gitu. Tiba-tiba bilang, wah kamu udah segeran sekarang, udah sembuh ya, atau apapun itu gitu ya. Artinya tindakan yang teman-teman lakukan sehingga tetangganya bilang seperti itu, dilanjutkan terus tindakannya. Nanti lama-lama tetangganya akan senang tuh teman-teman, akan muji teman-teman, akan doain teman-teman, nggak bikin teman-teman baper lagi gitu ya. Maka nggak perlu baper lah dengan omongan tetangga ya Mbak ya. Tetangga bilang Mbak yang seger kan betul kan ya, faktanya memang udah seger wajahnya gitu kan. Iya benar. Tetangga dulu bilang Mbak yang kurus tinggal tulang doang misalkan, ya memang faktanya kan gitu ya Mbak. Fakta benar. Nah iya, maka apa yang salah dari mulut tetangga kita teman-teman? Nggak ada yang salah, mereka jujur kok. Benar. Yang salah hanya karena kita tidak tepat dalam meresponnya aja.
Itu yang salah sebenarnya teman-teman. Oke. Nah, di mentoring step awalnya sampai hari ke-11 itu kan kita lebih banyak mengobok-obok tentang bagaimana cara membangun mindset untuk mencapai kesembuhan ya, Mbak. Menurut Mbak yang sendiri sih tantangan apa yang mungkin tidak mudah dilakukan ketika mentoring hari pertama sampai ke-8 lah paling enggak itu, Mbak? Ya itu Mas, kayak misalkan orang yang udah pernah ngomong kayak gitu tuh kurus ini kan kayaknya tuh perasaan saya terbawa gimana, terngiang-ngiang terus ya. Iya gitu, pasti kesel lah apa barang siapa. Ya udah emang bener kenyataannya kayak Oke. Jadi benar-benar bikin apa ya? Baper pastinya iya, cuman agak dongkol ya, gitu ya pasti ya. pasti. Oke. Ya. Katain apa? Oke. Kayak gini Mas dibilang pas muntah-muntah darah terus. Takutnya katanya umurnya nggak lama lah. Oh bilang gitu? Ya katanya. Bilangnya kalau muntah-muntah darah terus itu takutnya tuh nanti umurnya tuh wah kata. Mau tambah panik, tambah pusing tuh ya? Pusing. Bisa tidur nggak apa pikirannya kemana-mana. Oke deh. Iya. Nah, oke. Ketika itu kita juga masuk ke soal shifting break ya Mbak, atau sebab-sebab sakitnya Mbak. Nah, nggak usah cerita tentang shifting break-nya, tapi menurut Mbak Yayang, seberapa penting sih Mbak itu harus digali dan kita menemukan dan kita paham bahwa oh ini ya ternyata salah satu sebab sakit yang paling dominan selama ini gitu loh. Menurut Mbak Yayang seberapa pentingnya itu Mbak? Ya penting sih ya kalau masalah itu sih ya. Saya sih sering Mbak Yayang, masih ada grek-grek itu apa ya? Audionya udah nancap. Apa mungkin apa itu mic-nya itu kegesek apa gitu kali? Oh iya. Tudung dah. Udah. Coba biar suaranya agak bagus. Udah. Coba Mbak. Jelas nggak Mas? Masih tuh Mbak, masih grek gitu. Coba kalau dicopot aja Mbak, bagus nggak? Dicopot headsetnya. Biar suaranya bagus sih. Coba Mbak. Udah. Jelas nggak Mas? Tapi Mbak dengar suara saya nggak? Ya dengar. Oke, udah jelasnya. Gini aja malah bagus sih. Nah, oke. Seberapa penting menurut Mbak yang menemukan sebab sakit ya, selama penting. ini tuh Mbak? Ya itu sih kalau masalah sebab pentingnya gimana ya? Masalah bawa perasaan itu. Berkaitan dengan perasaan gitu ya intinya ya. Sebabnya sih terlalu itu sih. Terlalu mendramatisir intinya gitu ya Mbak ya. Ya. Oke. Tapi sebelum itu Mbak yang paham nggak sih bahwa itu ada kaitannya langsung dengan faktor kenapa katup esofagus Mbak terbuka sehingga asam lambung bisa naik, kemudian faktor yang menyebabkan asam lambung produknya lebih banyak sehingga membuat luka lambung di tubuh Mbak. Sebelum itu paham nggak bahwa itu adalah salah satu sebabnya Mbak? Nggak paham. Malah mikirnya ya kayak kan aja. Yang gara-garanya tuh mikirnya ini pasti salah makan. Ini pasti salah makan. Makan apa ya? Makannya hati-hati padahal udah dihati-hati, udah di apa. Tetap aja ya. Berarti dulu mikirnya cuma gara-gara makanan gitu kali ya? Makanan Mas. Tapi kenyataannya makanan udah dijaga ya sama aja gitu ya. Padahal makannya cuma bubur loh ya. Bubur terus ya. Oke deh. Oke, teman-teman yang mau tanya ke Mbak Yang silakan ketik di kolom komentar ya. Mungkin nanti beberapa pertanyaan lah ya kita bacakan ke teman-teman ya. Oke, sebelum saya lanjutkan teman-teman, tadi saya sebelum live ini posting sebuah status ya. Jadi gini, saya tuh melihat fenomena yang unik. Jadi teman-teman yang mungkin sering DM juga dan sering saya balas juga. Ada beberapa teman-teman yang ikut mentoring itu mudah banget karena dapat support dari pasangannya, support moral lah, support semangat, support ekonomi pun juga dibantu gitu ya untuk registrasinya. Ada yang nggak dapat support sampai berjuang, sampai harus nabung berapa bulan baru bisa ikut mentoring. Tapi anehnya yang berjuang mati-matian hanya untuk daftar mentoring itu, yang mungkin udah ngumpulin itu, tapi di mentoring kok malah nggak sungguh-sungguh. Itu kan sebenarnya hal yang aneh ya sebenarnya Mbak Yang ya. Mereka kok nggak, kok saya melihat kayak mereka kok malah nggak menghargai perjuangannya. Loh, Mas Afin tahu kalau mereka nggak sungguh-sungguh apa? Simple. Tugas di mentoring salah satunya adalah teman-teman mulai sekarang rutinkan senyum 3 jujur dan jangan mengeluh kemanapun siapapun, dimanapun gitu ya.
kapanpun jangan ngeluh dulu. Lah ini setiap hari ngeluh terus. Lah ini kan tugas di mentoring berarti nggak dilakuin ya Mbak ya? Ya memang jangan ngeluh ya, mohon maaf nih teman-teman. Itu tantangan yang paling berat untuk teman-teman lakukan sebenarnya. Tapi ketika bisa ngelakuin itu, wah lihat aja progres perkembangannya luar biasa banget. Kan gitu ya Mbak Yang ya? Coba dulu Mbak Yang yang sering ngeluh, pertama dulu sebelum mentoring atau pas awal-awal mentoring juga, tiba-tiba diminta untuk nggak sering ngeluh. Itu kan nggak mudah sebenarnya Mbak ya? Nggak mudah, ngeluh terus. Ngeluh terus. Tapi apa yang membuat Bayang akhirnya memutuskan, oke lah aku nggak boleh ngeluh lagi nih. Apa yang membuat Bayang seperti itu? Sembuh sih Mas. Pengen sembuh positifnya tuh. Udah pengen sembuh caranya gimana aja dah. Gitu. Pengen sembuh apapun caranya dilakuin gitu ya. Dilakuin. Iya kalau dibilang udah, ya. Pikirannya cuma pengen sembuh aja gitu ya. Makanya pikirannya iya. Betul. Apa namanya ketika sudah fokus tujuannya pengen sembuh itu, apapun caranya ya harus dilakuin, intinya gitu ya. Gitu. Nah, seberat apapun, susah apapun, karena goalnya udah jelas ya, mau nggak mau tetap harus dilakukan. Nah, artinya apa? Yang saya bilang di mentoring teman-teman, kesungguhan, kesabaran Mbak Yang ini juga luar biasa. Kenapa? Karena mengubah teman-teman yang mungkin bertahun-tahun hobi ngeluh tiba-tiba nggak ngeluh, wow itu luar biasa, minta ampun perjuangannya teman-teman. Tapi ya, saya kasih satu bocoran nih teman-teman. Bagi yang sekarang masih hobi ngeluh, ya, ini sangat penting banget. Kalau Anda masih hobi ngeluh teman-teman, keluhan Anda itu akan memberikan semacam dorongan atau semacam apa ya, men-trigger lah ya, memicu otot seluruh tubuh Anda itu akan tegang. Itu pasti. Kenapa? Ketika Anda mengeluh, Anda seolah-olah sedang dalam kondisi yang cemas. Itu pasti satu paket lah ya. Nah, ketika Anda cemas, otot seluruh tubuhnya cemas, tegang semuanya, maka katup esofagus yang harusnya balik ketika Anda nggak ngeluh, itu jadi longgar lagi, jadi terbuka lagi teman-teman, ototnya. Maka asam lambung naik lagi, maka ketika Anda ngeluh kenapa sesatnya tambah parah? Ya jelas, karena katup esofagusnya memberikan jalan asam lambung buat naik. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ketika Anda ngeluh, ya ngeluhnya semakin menjadi-jadi dan malah Anda menjadikan itu habits atau kebiasaan setiap hari Anda, itu yang akan membuat produksi asam lambung Anda jadi jauh lebih banyak, teman-teman. Siapa yang bilang? Yang bilang bukan saya. Yang bilang ketika Anda periksa ke dokter. Pasti dokter selalu bilang gitu. Bu, Pak, Mas, Mbak, ampun stres kalau orang Jawa gitu ya. Jangan stres, jangan cemas. Udahlah, hidup dibuat happy aja gitu kan. Kenapa dokter bilang seperti itu? Karena hubungan asam lambung sama otak kita itu sangat erat kaitannya, teman-teman. Lambung kita tuh ada yang namanya second brain atau otak kedua, teman-teman. Nah, artinya apa? Otak kedua ini berkaitan langsung sama otak pertama kita. Hubungannya ini namanya enteric nervous system. Nah, ketika otak ini merasa dirinya dalam bahaya, ketika Anda ngeluh, ketika Anda merasa tersakiti atau apapun itu akan kerespon ke dalam otak kedua teman-teman di sini. Biasanya nanti akan mual lah, atau akan perutnya nggak nyaman lah, tiba-tiba kembung, begah atau apapun itu. Yang sebenarnya itu memicu asam lambungnya untuk berproduksi lebih banyak. Nah, polanya tuh kayak gitu teman-teman. Kalau nggak percaya, simak di buku 5 Langkah Ampuh ini. Ada studi case-nya juga. Kalau nggak percaya, simak podcastnya Deddy Corbuzier sama pesulap merah. Saya sempat potong tuh videonya. Deddy Corbuzier ngomong sendiri bahwa otak kita yang pertama ini sama otak yang ada di lambung itu saling berkaitan. Maka ketika Anda pusing, bisa nggak ada ketika Anda pusing, bisa nggak makanan tuh jadi enak? Kan nggak bisa ya, Mbak ya. Ketika teman-teman mual atau sembelit lah, atau mohon maaf nih, diare mencret gitu ya, bisa nggak konsentrasi di pikiran? Nggak bisa. Kenapa? Karena hubungannya langsung teman-teman antara perut sama otak kita itu. Gitu. Maka hati-hati dengan hobi Anda yang masih sering mengeluh, teman-teman. Semakin Anda sering mengeluh, bahwa itu tugas di mentoring juga ya. Maksudnya jangan mengeluh lagi. Semakin Anda malah sering mengeluh dan sering mengeluh, maka kemerdekaan akan semakin jauh mendatangi Anda. Gitu, teman-teman. Dan satu hal lagi nih. Ketika Anda mengeluh ya, teman-teman, bahwa di buku 5 Langkah Ampuh di mentoring juga kita jelaskan bahwa self-talk kita, apa yang kita bicarakan, yang kita batin dengan diri kita sendiri, itu akan menentukan apa yang kita dapatkan. Mbak Yayang pasti self-talk-nya positif terus. Oke, kesiannya aku harus lihat, aku harus bisa, aku harus kuat. Nah, kan kayak gitu ya, Mbak ya. Akhirnya sehat beneran, kuat beneran, gitu kan. Akhirnya juga bisa gemuk. Nah, sama self-talk teman-teman adalah, aduh kambuh nih, aduh parah nih, aduh sensasi lagi nih, aduh gini. Ya, selamanya akan kayak gitu terus, teman-teman. Akan jadi realitas. Anda nggak percaya apa yang saya sampaikan, ya monggo, nggak apa-apa ya Mbak Yayang ya. Mau ngeluh terus setiap hari ya monggo, wong yang sakit juga teman-teman kan, ya gitu ya. Jahat banget Mas Alfi ini, bukan jahat.
Saya ngomong apa adanya, ngomong faktanya teman-teman. Biar Anda sadar, biar Anda paham, dan akhirnya mau melakukan apa yang harusnya Anda lakukan. Asalkan tujuannya jelas, asalkan goal-nya jelas seperti goal-nya Mbak Yayang tadi. Mbak Yayang berkomitmen, harus sehat nih. Kasihan suaminya, kasihan keluarganya gitu ya. Akhirnya apa? Ya udah, kalau salah satu tugas di mentoring adalah nggak boleh ngeluh, komitmen. Oke, alhamdulillah, sehat. Dengan apa caranya? Senyum 37 rutinkan terus gitu kan. Ngalahin sektor-sektor negatif yang membuat kita harusnya mengeluh gitu kan, tangkal dengan senyum 37 keluarnya hilang semuanya gitu kan, akhirnya jadi apa, sehat sekarang. Simpelnya kayak gitu teman-teman ya. Kembali lagi sih, teman-teman mau percaya atau enggak kan itu hak teman-teman ya Mbak Yang ya. yang sakit juga teman-teman sendiri sih. Kita bantu sesuai apa yang sudah kita buktikan gitu kan, ya Anda percaya atau enggak kan itu teman-teman gitu ya. Oke, kita sambil jawab pertanyaan dari teman-teman ya Mbak Yang ya. Ini banyak banget nih yang masuk nih. Oke, pertanyaan pertama dari Mbak Elvina, ada sensasi di kepala nggak Mbak? Wow, ya kepala mah banyak. Banyak ya, apa Mbak? Ingat nggak tahu karena HB-nya rendah atau gimana tuh. Iya, betul. Mata tuh nggak bisa, buka mata aja tuh nggak bisa. Jadi tuh ya kayak tidur, padahal sebenarnya pusing gitu bawaannya. Pusingnya keliengan atau kayak ditarik-tarik gitu kepalanya? Dua-duanya Mas ngerasain semua. Kalau masalah berarti kayak siapa? Kayak Mbak Usni kemarin juga dong, yang kepala ditarik-tarik terus kayak kram, keliengan juga, itu juga ngerasain juga ya? Oke. Dia tuh tidur aja. Oh, tiduran terus berarti ya? Nggak bisa. Itu aja duduk tuh nggak bisa. Oh, duduk nggak bisa juga ya? Karena saking keliengan parahnya itu ya? Iya. Keliengannya tuh. Oke. Makanya kalau ke belakang tuh mau kamar mandi atau apa juga harus ada temennya nungguin suami dulu. Kan buat jalannya tuh ngos-ngosan ya, ini ngos-ngosan. Betul. Takut kalau jatuh lah, takut kalau apalah gitu ya. Pikirannya tuh ya. Oke. Udah dijawab ya Mbak Helvina ya. Oke, Cirebon hadir Sindang Laut. Deket nggak Mbak Sindang Laut nih? Saya Tegal Gubuk. Oh, jauh ya itu ya? Deket apa jauh tuh? Jauh. Oh, jauh ya. Oke. Nggak tahu nih siapa Bang Ja'far Sof. Oke deh. Mbak bundanya Bilkis. Mbak mulutnya sering pahit. Cara ngilanginnya gimana? Kalau cara ngilanginnya gimana ya, orang pahit? Ya apa kalau sakit pahit sih Mas pastinya ya. Sakit pahit. Kalau Mbak bundanya Bilkis tanya ke Mbak Yayang sehingga sekarang mulutnya nggak pahit, jawabannya sederhana. Kartu bagusnya dibenerin. Kan itu aja ya Mbak ya? Iya kan? Karena udah bener kan, asam lambung kan nggak naik. Biasanya terjadi setelah mulut pahit itu biasanya terjadi setelah bangun tidur. Itu paling sering itu seperti itu. Asam lambung naik ketika Anda tidur karena kartu bagus terbuka, ya udah ngumpul di sini, ya akhirnya pagi-pagi udah terasa pahitnya pahit banget gitu ya. Nah, kalau ini udah ditutup, udah normal gitu ya, kartu bagus terbalik ya, kan nggak ada potensi buat naik lagi asam lambungnya, mulutnya udah nggak pahit lagi. Caranya kayak gitu. Nah, kalau tanya bagaimana benerin kartu bagusnya, satu aja syaratnya, jangan stres. Nah, bisa nggak tuh? Jangan ngeluh, bisa nggak tuh? Gitu kan ya Mbak Eyang ya? Ya, kalau bisa cepet tuh nanti sembuhnya. Lah Mas, masalah banyak. Sensasi setiap hari, gimana nggak stres, gimana nggak ngeluh? Lah iya, tantangannya itu, bisa nggak? Maka praktekin aja buku ini, teman-teman. Nah, biar nanti membantu juga. Senyum 37 jawabannya, gitu ya. Mbak Riza Purwanti, Assalamualaikum Mbak Yayang. Apakah sudah bisa puasa lagi, Mbak? Alhamdulillah, Senin Kamis saya puasa. Senin Kamis puasa ya. Dulu di mentoring mulai puasa tuh hari keberapa tuh, Mbak? Kayaknya kalau di mentoring itu hari ke-20-an. Udah baru mulai puasa ya tuh ya? Baru mulai puasa mah, belum berani tuh. Tapi hari ke-20. Padahal orang yang luka lambung parah sampai muntah darah itu tadi, itu kalau suruh berpuasa tuh tantangannya luar biasa tuh ya. Bergejolak banget tuh pikirannya pasti ya. Waduh, telat makan dikit aja luar biasa sakitnya, apalagi ini telat makan 12 jam gitu ya. Ya tapi karena Mbak Yang udah tahu harus gimana mindsetnya, ya alhamdulillah lancar aja ya Mbak Yang ya. Sekarang masih rutin juga ya? Masih rutin. Kamis ya? Alhamdulillah. Lanjutkan terus Mbak. Mantap deh. Ini unik nih teman-teman. Puasa rutin Senin Kamis 3 bulan setelah mentoring, tapi BB-nya nambah. Berapa Mbak? 7 kilo ya? Iya. Coba di sharing lah ke teman-teman Mbak.
Mbak pagi makannya apa, siang makannya apa, malam makannya apa tuh Mbak? Kalau pagi sih biasanya Mas ya kayak itu dulu apa sih minum jahe pandan madu. Oke, Terus ya terus? nyemil kayak nyemilnya kan disaranin tuh almond, kadang makan almond pisang. Makannya sih siang Mas, jam setengah 10, jam 10 baru makan. Berarti pagi itu nggak sarapan? Enggak. Oke, Enggak. oke. Maksudnya sarapan nasi ya? Enggak ya, pagi ya? Jam setengah 10 itu. Terus? Setengah 10 itu. Terus Ya habis udah. itu siangnya? Bahan makannya ya kalau siang paling nyemilnya nyemil apa gitu buat apa. Ya makan biasa. Hmm. Terus makan laginya sore. Sore ya udah. Oke. Mau Berarti tidur aja zaitun. Udah. ya, ya. Oke. Berarti makan ya paling mentok ya 3 kali ya berarti ya. Ya. Normal-normal aja ya. Nah, kenapa kok bisa gemuk? Karena asam lambungnya udah beres, teman-teman. Mesin yang untuk mengolah makanan itu, mencernanya gitu ya, mengurainya jadi protein, jadi gizi yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh yang lain, kemudian diserap oleh diserap nutrisinya gitu ya, yang jadi daging bagi tubuh kita udah bekerja dengan normal. Kan Baik. gitu ya Mbak, yang udah baik. Karena asam lambungnya masih berantakan, lambungnya masih nggak beres ya, nggak akan bukan nggak akan ya, sulit juga buat gemuk karena mesin utamanya yang mencerna makanan itu, yang mengurai makanan itu kan si asam lambung itu ya, nggak bekerja dengan bagus ya, bagaimana mau jadi gemuk gitu teman-teman. Itu ya Mbak Riza Purwanti. Mbak Sri Gustina, Mbak ulu hatinya tegang nggak Mbak? Bedanya tegang sama sakit apa Mbak? Ya awalnya sih kalau mau sakit tuh kayak gitu Mas. Jadi tegang dulu ya, kayak tegang aja tegang. Terus Oke. sakit gitu, sek gitu. Terus Perih gitu ya, kayak disayat gitu ya? tapi sakit Mas, jadi tuh sakit banget. Kalau udah itu baru plong lagi gitu. Oke. Itu berarti kartu Itu esofagusnya ini ada bagus sih Mas. lukanya itu biasanya. Pas Gimana? mentoring tuh masih sakit tapi nggak nyampe muntah ya. Karena tuh kalau saya senyumin 37 gitu ya. Tadinya nggak percaya ya, pasti ya sih gitu. Tapi emang iya Mas, bener. Sambil sakit, sambil ngerasain sakit itu disenyumin tuh. Hilang sendiri. Lama-lama digituin lagi 2 kali pas ikut mentoring itu kambuh tuh. Terus alhamdulillah. Itu awal sih. Awal ikut mentoring. Pas hari pertama tempat kayaknya. Pas sakit disenyumin, tiba-tiba hilang rasa sakitnya gitu ya? Alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, kok bisa gitu ya, Mbak Yayang maupun teman-teman ya? Simpel sih sebenarnya. Kenapa kok sakit? Sininya tuh ada lukanya. Sebenarnya kan gitu ya. Ulu hatinya atau kartu esophagus itu ada lukanya. Kenapa kok terasa perih? Karena asam lambungnya naik, teman-teman. Sehingga ngenain lukanya tadi itu. Makanya perihnya kan luar biasa. Tegang dulu gitu kan, baru nanti rasanya perih. Nah, ketika kondisi seperti itu, Anda membiarkan diri Anda semakin mungkin, aduh sakit. Kalau bahasa Jawa sih sabat ya, apa sih? Yang ngeluh lah ya, ngeluh gitu ya. Aduh sakit dan yang lainnya. Itu nanti akan membuat lambung Anda jadi tegang juga, produksi asam lambung jadi banyak, nendang lagi asam lambungnya naik ke atas, ngenain lagi lukanya. Maka ketika Anda ngeluh tambah parah sakitnya. Gitu. Tapi ketika Anda senyum 37, lambung Anda rileks, otot tubuh Anda rileks, gitu kan, kartu esophagus Anda rileks, ya asam lambung nggak sampai naik, nggak sampai ngenain ini lagi, sehingga perihnya berkurang. Itu logika ilmiah sederhananya, teman-teman. Ya Anda percaya atau enggak, monggo terserah. Tapi Mbak Yayang dan teman-teman mentoring yang semua mempraktekkan senyum 37 udah ngerasain manfaatnya. Kan sesimpel itu aja ya Mbak Yayang ya. Karena kan itu nggak bisa dicek ya Mbak ya, kita nggak tahu asam lambung sampai mana ya. Naik lukanya nggak ya, kan nggak bisa lihat. Kita hanya bisa ngerasain hasilnya setelah melakukan senyum 37 itu tadi. Ya, oke. Itu ya Mbak Sri Gustina, udah dijawab nih sama Mbak Yayang ya. Oke, Mbak, maaf mau tanya dari Mbak Siti Aning nih. Suka ada sensasi lemes sama takut mati nggak, Mbak? Apalagi dengar orang-orang yang meninggal gara-gara asam lambung gitu. Sering, malah segitu dikatain katanya mau cepat mati. Gara-gara sampai muntah darah itu tadi ya? Muntah darah katanya, kalau muntah darah terus katanya tuh nggak lama umur. Itu kayak malaikat Israel aja ya. Tahu ya umurnya Mbak Yayang kapan gitu ya. Tadi pikirannya kan cemas, pikiran terus. Saya sih gitu. Emang iya Mas, tadinya juga takut kalau ada orang siaran di masjid itu, orang meninggal juga. Bawaannya takut. Nah, sekarang sih ya biasa aja. Biasa aja. Karena udah tahu
senjata untuk menangkal berita negatif itu ya Mbak ya, gitu ya. Maka sebenarnya nggak akan ada masalah yang besar kok teman-teman ya. Ya dengar berita orang meninggal, dengar suara ambulan, dengar orang meninggal karena sakit asam lambung pun gitu ya. Itu bukan jadi masalah yang besar sebenarnya. Kenapa kok jadi masalah besar akhirnya membuat kita cemasnya berlebih gitu kan, ketakutannya luar biasa sampai trauma berhari-hari bahkan berbulan-bulan? Karena kesalahan kita dalam meresponnya teman-teman. Itu aja masalahnya. Kondisi dia yang sakit meninggal sampai meninggal karena asam lambung dengan kondisi Anda itu kan beda. Kondisi setiap orang itu kan beda-beda, nggak bisa disamakan. Maka karena kondisi setiap orang itu beda-beda, nggak bisa disamakan. Nah, tugas setiap orang itu adalah mengenali dirinya sendiri. Itu yang paling penting. Yang tahu dirinya sendiri itu kan ya teman-teman sendiri gitu loh. Yang sakit karena asam lambung, misalkan ya, sampai parah lah asam lambungnya. Kenapa? Ya mungkin dia stres, gitu kan, luar biasa ketakutannya ataupun yang lainnya. Ya Anda punya potensi untuk kayak dia juga kalau Anda ngelakuin apa yang dia lakukan, kan gitu. Iya, stres terus setiap hari, cemas terus setiap hari, pusing terus setiap hari. Ya udah, mungkin punya potensi kayak dia juga. Tapi kalau Anda nggak ngelakuin kayak dia, yang meninggal tadi ya karena asam lambung itu tadi, ya nggak ngelakuin kayak mereka, nggak ngerespon seperti yang mereka lakukan setiap harinya, merespon dengan cara yang berbeda seperti yang kita tawarkan di SMID maupun di mentoring, ya semakin jauh lah dari potensi untuk meninggal itu tadi. Ya pasti keadaannya Gusti Allah ya, meninggal itu ya, mati itu ya Mbak ya. Tapi kita tahu polanya gitu loh, kan ada strukturnya. Bagaimana mengantisipasinya, bagaimana untuk gak kayak gitu. Kan gitu aja teman-teman. Nah itu perlu apa? Nggak perlu obat, nggak perlu herbal, ya perlu ini aja buat mikir gitu loh. Oh iya, dia kan sakit gara-gara ini, dia mikirnya gini gitu kan. Aku kan nggak gitu ya. Oh, nggak apa-apa, alhamdulillah, aman, sehat, kan udah gitu aja, aman. Maka masalah apapun itu, nggak cuma sekedar sakit sih sebenarnya ya, masalah dalam keluarga lah atau masalah kecil apapun itu, jadi besar itu hanya karena kesalahan dalam meresponnya. Itu di notes tuh teman-teman. Anda kalau ingat bahwa ada masalah besar terjadi dalam hidup Anda kemarin-kemarin, mungkin dari awalnya masalah kecil, tapi karena responnya tuh lebay, responnya berlebihan, ya udah meledak kayak ranjau darat gitu ya Mbak ya, tiba-tiba keinjek nggak sengaja duar gitu ya. Oke deh. Gitu ya Mbak Siti Ani, dari jawab ya sama Mbak Yayang ya. Berapa lama sakit Mbak? BP turun berapa? Dari Mbak Nur Aisyah nih, Asia. Kalau sakit sih udah ada sakit mah kata dokter sih udah tahunan. Kalau yang pas parah-parahnya setahun terakhir ini ya? 1 tahun. Oke. BB-nya turun berapa kilo Mbak pas sakit itu? Pas sakit turun sampai 12 kayaknya. 12 kiloan. 12 kilo. Oh, ya 10 kiloan ya. Nah sekarang udah naik 7 kilo lagi gitu ya? Oke deh. Nah ini kayaknya Mbak Nur Asia nih pengen nih kayak Mbak Yayang nih. Kalau tanya BB-nya turun berarti Mbak Nur Asia nih turun juga BB-nya, kurus juga nih. Ya, maka ya udah ikuti caranya Mbak Yayang aja biar cepat merdekanya. Badannya seger, wajahnya seger, fresh, cepat gemuknya juga gitu. Caranya gimana? Ya ikut mentoring aja. Kan gitu ya Mbak Yayang ya. Simpelnya. Oke deh. Oke, Mbak Desi Ratnasari saya begitu juga. Oke. Oke. Mbak, apakah merasakan sakit di kepala kayak mau pingsan, mata buram? Tadi udah cerita ya, ngerasain juga ya, Mbak Yayang ya. Oke. Mas Rosid, gimana caranya biar nggak kambuh-kambuh lagi? Ya temukan sebab kambuhnya lah ya Mbak ya. Sesimpel itu ya. Nah, ya udah itu aja, gitu kan. Dari mana sebab kambuhnya? Dari 3P, pola makan, pola hidup, pola pikir. Pola makan, pola hidup merasa udah dijaga, kok masih kambuh? Ya berarti yang bermasalah di pola pikirnya. Sampai tangan saya gini ya, nggak boleh nih. Pola makan, pola hidup, pola pikir kan ya teman-teman. Pola makan, pola hidupnya udah beres, kok masih kambuh ya? Pola pikirnya ini yang harus dibenerin gitu ya. Bercanda ya teman-teman, bercanda ya. Itu ya Mas Rosid sudah dijawab. Kita tidak sendiri berarti Mbak. Iya betul, temannya banyak Mbak. Kalau teman-teman sekarang nanti ya setelah ini searching aja di Google. Kementerian Kesehatan kalau nggak salah mengeluarkan riset. Yang sakit GERD kayak teman-teman ini, sakit GERD atau asam lambung ini gitu ya. Ada berapa coba? 4 juta orang teman-teman, bayangin. 4 juta orang itu kan banyak ya. Nggak sedikit loh. Jadi Anda nggak sendirian, tenang aja. Ya. Tapi kalau Anda mau merasakan sakitnya sendirian, parah sendirian, kemudian mendramatisir itu, semakin membuat kondisi Anda semakin tambah parah, ya nggak apa-apa juga. Toh juga itu yang sakit Anda, yang menikmati Anda gitu ya Mbak ya. Kurang ajar banget nih Mas Alvin nyukurin orang gitu ya. Nggak nyukurin. Saya ngomong gitu biar teman-teman sadar aja gitu loh. Nggak usah mendramatisir gitu ya Mbak ya.
Teman-teman di sini banyak yang sakit kayak Anda, nggak usah seolah-olah Anda tuh sakit sendirian, merasa jadi orang paling teraniaya sedunia ini gitu ya. Nah, kalau Anda paling teraniaya, emang lebih tinggi derajatnya dari Rasulullah apa? Rasulullah kan orang yang paling teraniaya gitu kan, nggak kayak Anda yang lebay gitu. Ya maaf ya teman-teman, sambil bercanda lah, tapi kan bercandaannya masuk gitu loh. Alhamdulillah saya udah merdeka ikut mentoring Mbak Via. Alhamdulillah, semangat terus Mbak Via. Mbak Titi Lestari, suka sakit pinggang nggak Mbak? Sakit pinggang. Hmm. Kalau badan mah sakit semua. Kalau badan sakit semua ya, kalau pinggang nggak ya? Ya. Oke. Mbak, kalau tidur tiba-tiba terbangun nggak, terus jantung berdebar-debar pada gemeteran, Mbak Ila Haripal? Sering, Mas. Dulu sih sering. Sering ya? Ya pas parah-parahnya itu pasti kayak gitu ya. Karena ketika insomnia tuh pasti apa ya, turunannya itu tidur terbangun tiba-tiba akhirnya insomnia, dan ketika kebangun itu jantungnya berdebar dengan kencang tiba-tiba, kan gitu ya Mbak ya? Oke deh, udah dijawab ya Mbak Ila Haripal. Mbak Risa, kita harus semangat, ke kamar mandi aja masih bisa sendiri ya. Sip, keren nih Mbak. Ya, yang aja ke kamar mandi harus ditemenin ya kemarin ya. Oke, Jatibarang hadir, salam kenal. Deket ya Jatibarang ini ya Mbak ya? Daerah sana juga ya? Ya Indramayu sih, tapi deket sih. Soalnya kan perbatasan. Perbatasan ya? Betul. Oke, kita masih punya kurang lebih 5 menit nih Mbak. Mbak, pernah nggak dada sakit, nyesek, punggung belakang sakit, mau posisi gimana pun rasanya nggak enak? Sakit, nggak enak tuh ya. Sering kalau itu. Nah, itu ketika Mbak ikut mentoring mulai kerasa baikan atau mulai kerasa udah nggak sakit lagi tuh, kira-kira saya ingat Mbak deh, hari keberapa tuh Mbak? Pokoknya semingguan, Mas. Semingguan ya? Udah. Berarti setelah rutin konsumsi resep sehat, berjemur, latihan nafas diafragma, senyum 37 juga, itu udah mulai berkurang banyak ya? Oke. Kayaknya pas berjemur itu yang paling powerful ngilangin rasa punggung nggak enak itu. Karena kan, wah, asamnya itu kan ganggu sendi-sendinya itu, teman-teman. Anda berjemur, keringetan, wah lega tuh, enak banget. Lanjutkan terus. Sangat-sangat membantu nantinya. Gratis loh berjemur tuh, ya. Ya daripada Anda nanti ke tukang terapi apa gitu kan, suruh bayar berapa ratus ribu atau harus ngamplopin berapa juta gitu kan, nah sampai rumah pusing karena kambuh lagi, aduh gimana dong. Nah ini udah bayar berjutaan sampai rumah kok kambuh lagi, ini gimana ini? Katanya suruh datang lagi sih 2 minggu lagi gitu kan. Lalu bayar lagi dong, aduh ini kita tuh mau diobatin apa dikerjain gitu kan. Oke deh. Ini ada pertanyaan lagi dari bentar. Aku juga gitu, rasanya nafasnya pendek-pendek, sensasinya macam-macam ya tadi. Nafasnya sering pendek-pendek juga Mbak Yayang? Iya, makanya kan kalau jalan tuh Mas kayak ngos-ngosan gitu tuh. Oke. Betul. Jalan ngos-ngosan, kemudian jalan sebentar aja udah kayak capek banget gitu ya? Ya makanya ke belakang juga harus ditemenin tuh karena tuh capek. Oh, Sih bisa Mas. iya. Baru berapa langkah, jadi harus duduk dulu. Soalnya keliengan apa gitu tuh, jadi duduk lagi gitu. Nggak bisa langsung jalan-jalan gitu, enggak. Oke. Berarti Mbak takut ke kamar mandi itu bukan hanya karena satu sensasi aja ya? Ya karena keliengan, karena lemes, karena gemeteran, karena nafasnya berat, ngos-ngosan, nafasnya susah juga gitu ya? Oh, makanya takut buat ke kamar mandi aja gitu ya? Iya. Oke deh. Oke, Mbak Zulaleka udah dijawab ya sama Mbak Yayang ya? Oke. Pernah batuk-batuk terus nggak Mbak? Mas Zainal nih tanya nih. Batuk-batuk enggak sih Mas? Batuk-batuk enggak ya? Kalau batuk-batuk ya saran saya konsumsi jahe pandan madu, insya Allah bagus sih teman-teman. Kalau perlu bangun tidur minum air hangat, Anda pakai madu yang asli ya kalau bisa, terus kasih apa tuh jeruk nipis gitu ya, langsung minum. Wah itu rasanya nikmat banget, cepet nanti untuk beres masalah batuknya. Tapi kalau cuma batuk biasa, tapi kalau batuk dikarenakan tenggorokan teman-teman tuh radang, ya luka atau minimal radang karena asam lambungnya yang naik, kalau Anda konsumsi resep sehat terus, ya akan membantu, tapi nggak akan menyelesaikannya. Kenapa? Karena lukanya ini nanti, ketika katup esofagusnya masih terbuka, kemudian asam lambung naik, yang ngenain lagi lukanya. Maka ketika disembuhin pakai jahe pandan madu atau kayak madu kasih jeruk tadi gitu ya, itu nggak akan optimal.
Kenapa? Karena sebab lukanya masih ada. Sebab lukanya dari mana ya asam lambung yang naik ini? Kok asam lambung bisa naik ya? Kembali lagi nih, katup esofagusnya masih terbuka. Maka konsumsi resep sehatnya dan membenarkan katup esofagusnya ini harus berjalan beriringan. Nggak bisa hanya satu aja. Gitu teman-teman. Maka kenapa teman-teman yang selama ini sudah merasa rutin konsumsi resep sehat, tapi kok hasilnya belum signifikan? Alasannya itu sebenarnya itu. Karena sebab sakitnya itu belum diberesin. Gitu, dadanya panas nih, nggak enak, sesak nafas berat kayak Mbak Yayang yang ya kayak yang Mbak Yayang sampaikan tadi gitu ya. Ketika berjemur enak, habis itu mungkin sore datang lagi tuh. Kenapa kok bisa gitu? Ya karena katup esofagusnya masih terbuka, asam lambungnya naik. Maka ketika Anda berjemur, latihan pernafasan diafragma, ya sambil dibenerin katup esofagusnya. Biar uap asam yang masih di dada ketika berjemur hilang, menguap gitu ya, keluar dalam bentuk keringat, dalam bentuk lendir atau dahak gitu kan. Dan nanti nggak akan ada lagi nggak ada lagi asam lambung yang naik. Kenapa? Karena katup esofagusnya udah balik teman-teman. Jadi bener-bener aman nih dadanya, udah nggak sesek-sesek lagi, enak udah. Gitu teman-teman. Paham kan ya yang kita maksudkan ya. Maka herbal tuh bagus, membantu ya, tapi bukan yang paling utama. Nah, kuncinya di situ. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, masih 1 menit nih. Satu pertanyaan terakhir ya mungkin ya, Mbak Yayang ya. Iya. Dari mana ya? Udah lama kangen nggak nonton live-nya juga, Mas Alinuddin nih. Semangat Mas, udah produktif ya. Lanjutkan Mas produktifnya ya. Oke, tangan kiri sampai basah, dingin. Kenapa kok belum sembuh-sembuh? Setiap 2 minggu sekali udah ke dokter, Mbak Sri Wahyuni. Saya jawab aja ya, Mbak Sri Wahyuni ya. Simpel, Mbak. Karena sebab sakitnya Mbak belum beresin. Mbak mau ke dokter ini, mohon maaf banget ya, ini persepsi saya pribadi. Bukan saya mendiskreditkan profesi atau apapun, enggak. Mbak mau ke dokter 2 minggu sekali, seminggu sekali, sehari 2 kali pun kayak minum obat gitu ya. Itu mungkin juga nggak akan selesai masalahnya. Kenapa? Karena obat hanya meredakan, tapi tidak membereskan sebab sakitnya. Maka jangan hanya bergantung pada obat, jangan hanya bergantung pada herbal-herbalan saja. Tapi bergantung pada apa? Bergantung pada diri sendiri. Itu yang paling utama. Kenali diri sendiri ya. Kalau ada sesuatu yang salah pada diri teman-teman, kalau ada masalah dari diri teman-teman yang menyebabkan sakitnya apa, yaitu diberesin. Insya Allah kun fayakunnya Gusti Allah untuk kesembuhan teman-teman jadi jauh lebih cepat. Gitu ya. Oke, terima kasih banget Mbak Yayang. Kita udah 1 jam diskusi, nggak kerasa ya. Ini kalau mau sampai jam 11 malam aja masih betah kayaknya ya Mbak ya. Tapi kan ya nggak elok ya, nggak etis kayaknya ya. Nanti saya dimarahin suaminya Mbak Yayang nih. Tapi sekali lagi, thank you banget. Terima kasih banget ya Mbak Yayang atas waktunya, atas sharing-sharingnya. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa menambah semangat bagi teman-teman yang ada pada malam hari ini. Kalau sakitnya nggak jauh lebih parah daripada Mbak Yayang, artinya mereka harus lebih semangat lagi gitu ya. Bisa merdeka juga. Tapi kalau sakitnya mungkin parah kayak Mbak Yayang, mereka juga punya potensi untuk merdeka juga. Karena Mbak pun bisa gitu ya. Tinggal bagaimana keseriusan, kesungguhan mereka dalam berproses menuju kesembuhan ini. Kuncinya sabar, telaten, dan juga konsisten. Itu teman-teman, terima kasih juga atas atensinya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya maupun Mbak Yayang, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita insya Allah akan jumpa lagi di SM Talks yang berikutnya. Semangat terus buat merdeka. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Yayang ya atas waktunya ya Mbak ya. Semangat terus Mbak Yayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.